Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan, kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang perencanaan awal dan kajian prakelayakan pembangunan PLTP di zona potensi panas bumi di Kabupaten Tanggamus. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Said Abdul Haq dengan NPM 2215031103. Nama saya Yeheskel Holi Gildaya Sitorus dengan NPM 22150310003. Perkenalkan, saya Komang Novelia Duyananda dengan NPM 2215031067. Di sini saya akan menjelaskan mengenai latar belakang proyek kami, yaitu kebutuhan listrik di Indonesia terus meningkat, mendorong pemerintah menargetkan 23% energi terbarukan dalam bauran nasional pada 2025. Panas bumi menjadi salah satu sumber yang potensial termasuk di Kabupaten Tanggamus, yang memiliki indikasi potensi cukup kuat. Pemanfaatan di Kabupaten Tanggamus belum optimal, karena itu perlu dilakukan studi prakelayakan untuk menilai peluang pengembangan PLTP di wilayah ini. Selanjutnya, tujuan perencanaan yaitu menggambarkan potensi panas bumi di Kabupaten Tanggamus sebagai sumber energi listrik, lalu memberikan dasar awal kelayakan pengembangan PLTP dari sisi teknis dan kebutuhan listrik di wilayah, lalu mendukung program energi terbarukan dan pengurangan ketergantungan pada energi fosil. Selanjutnya, manfaat perencanaan yaitu menjadi acuan awal bagi pemerintah dan investor dalam merancang PLTP, lalu membantu menambah pasokan listrik di Lampung terutama di wilayah dengan permintaan yang terus meningkat. Selanjutnya, mendorong pertumbuhan ekonomi lokal melalui lapangan kerja dan pengembangan infrastruktur sekitar proyek. Selanjutnya, gambaran umum. PLTP Tanggamus direncanakan berkapasitas 55-110 MW untuk memenuhi kebutuhan listrik regional yang tumbuh 8,14% per tahun. Proyek ini akan terhubung ke jaringan Sumbangsel 150 kV sebagai sumber energi bersih dan stabil, menggantikan pembangkit fosil sekaligus mendorong pertumbuhan industri dan lapangan kerja. Selanjutnya dapat dilihat jadwal pelaksanaan, yaitu studi pendahuluan dengan waktu Januari sampai Maret 2025 dengan kegiatan kajian literatur dan survei sekunder, lalu mendapatkan output peta indikasi panas bumi, indikator dapat data dasar siap eksplorasi, lalu survei lapangan yaitu pada bulan April sampai dengan September 2025, kegiatan pemetaan geologi dan survei MT atau gravity dengan output model konseptual dan reservoir dengan identifikasi suhu kurang dari 200 derajat Celcius. Lalu selanjutnya analisis prakelayakan yaitu pada bulan Oktober sampai Desember 2025 dengan kegiatan studi teknoekonomi dan AMDAL dengan output dokumen kelayakan dan NPF yang positif. Indikator IRR lebih besar 12%. Lalu perizinan pada bulan Januari sampai Juni 2025, penyusunan AMDAL dan pengajuan IUPB dengan output izin lingkungan, dengan izin IUPB yang disetujui. Lalu indikator dengan dokumen yang lengkap. Selanjutnya konstruksi yaitu pada bulan Juli 2026 sampai dengan Juni 2028. Pengabaran produksi dan pembangunan PLTP 55 MW dengan output infrastruktur PLTP siap operasi dan dengan indikator 6-10 sumur berfungsi. Lalu yang terakhir operasional, yaitu pada bulan Juli 2028 sampai April 2029 dengan kegiatan uji coba, sertifikasi, dan koneksi grid dengan output sertifikat light
operasi atau SLO dengan indikator terhubung ke gardu induk 150 kV. Baik, untuk selanjutnya adalah aspek pendukung dari proyek, yaitu yang pertama adalah aspek permintaan, di mana Tanggamus ini mempunyai potensi panas bumi besar yang belum dimanfaatkan maksimal, dan kebutuhan listrik di Lampung ini diperkirakan tumbuh 8,14% per tahun hingga 2030. Dengan beban puncak naik hampir 2 kali lipat, oleh karena itu pengembangan PLTP di Tanggamus penting untuk menjaga pasokan listrik andal khususnya bagi kawasan industri dan pemukiman sekitar. Nah, ada beberapa poinnya di sini, di mana PLTP Tanggamus dapat mendukung pasokan daya wilayah Pringsewu, Bandar Lampung, dan Metro melalui interkoneksi Sumbaksel 150 kV. Lalu proyeksi beban puncak Lampung menunjukkan kebutuhan energi tambahan yang besar dan berkelanjutan. Proyek ini sejalan dengan target nasional meningkatkan bauran energi terbarukan hingga 23% pada 2025 dan memperkuat ketahanan energinya. Yang kedua adalah aspek perizinan, di mana aspek perizinan ini memuat sebagai berikut, di mana yang pertama adalah izin usaha panas bumi atau IUPB, di mana diatur di dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2014 tentang panas bumi, yang menyatakan bahwa pengusahaan panas bumi hanya dapat dilakukan melalui izin resmi dari pemerintah pusat dalam bentuk izin usaha panas bumi IUPB. Izin ini diberikan berdasarkan hasil lelang wilayah kerja panas bumi atau WKP. Lalu yang kedua adalah izin hutan, izin kawasan hutan jika diperlukan. Nah, lalu yang berikutnya adalah persetujuan lingkungan dan AMDAL, di mana setiap proyek ini wajib memiliki dokumen lingkungan sesuai dengan peraturan pemerintah nomor 22 tahun 2021 tentang penyelenggaraan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Kemudian izin konstruksi dan operasi. Lalu yang terakhir adalah integrasi ke RUPTL. Lanjut. Aspek ketiga adalah aspek teknis, di mana terdapat beberapa poin yang perlu diperhatikan di sini. Yang pertama adalah komponen utama, di mana komponen utama PLTP ini yang paling penting adalah sumur produksi dan injeksi, di mana sumur bor untuk mengambil uap dan air panas dari reservoir bawah tanah serta menginjeksikan kembali fluida ke dalam bumi. Lalu yang kedua adalah pipa permukaan atau surface piping system. Yang ketiga adalah unit pembangkit, di mana turbin generator dan sistem kondensasi ini diperlukan dan dapat berupa sistem uap kering, flash atau binary, tergantung karakteristik dari fluida. Lalu gardu induk dan jaringan transmisi, di mana gardu induk ini sangat penting untuk sebagai penyaluran listrik ke konsumen. Yang kedua adalah kapasitas PLTP yang direncanakan, di mana PLTP Raja Basa ini diperkirakan 2 kali 110 MW dengan kapasitasnya 55 MW hingga 110 MW per modul adalah standar umum yang dapat digunakan sebagai simulasi biaya dan teknisnya. Ketiga adalah tantangan teknis dan strategi, yang di mana memuat 3 poin berikut, yaitu risiko geologi yang tinggi, akses lahan, dan kesinambungan injeksi. Berikut adalah proyeksi anggaran atau RAB yang akan direncanakan. Yang pertama adalah kegiatan survei dan eksplorasi yang diestimasikan biayanya sekitar 3-5 juta US$. Lalu pengeboran dan eksplorasi dengan estimasi biayanya 15 hingga 25 juta US$. Lalu pengeboran produksi dan injeksi yang diperkirakan 40-60 juta US$. Lalu unit pembangkit yang diperkirakan estimasi biayanya sekitar 90 hingga 110 juta US$. Lalu infrastruktur yang dimana diperkirakan estimasi biayanya 20 hingga 30 juta US$. Dengan total estimasinya untuk proyek sebesar 55 MW diperkirakan sebesar 170 juta US$ hingga 230 juta US$, di mana sumber data dari anggaran ini dapat diambil dari
IRENA 2020 Geothermal Power Technology Brief, World Bank 2019 Scaling Up Geothermal Energy in Indonesia, dan Kementerian ISDM 2018 Data Kajian Ekonomi PLTP. Selanjutnya saya serahkan kepada Saudara Abdul. Kemudian ada timeline proyek. Yang pertama itu ada penyusunan konsep, terus kemudian pengurusan izin, dan dilanjutkan dengan konstruksi unit. Kemudian ada persiapan lahan, infrastruktur, uji kelayakan, dan pemasaran. Nah, kemudian ada analisis risiko dan mitigasi proyek, di mana pembangunan PLTP di Kabupaten Tanggamus memiliki potensi besar, namun juga disertai dengan berbagai tantangan. Oleh karena itu, penting untuk mengidentifikasi dan menganalisis risiko secara komprehensif sejak tahap awal perencanaan agar proyek dapat berjalan dengan efektif, efisien, dan berkelanjutan. Nah, pertama yaitu ada risiko teknis. Di risiko teknis ini terdapat ketidakakuratan data geologi dan geofisika, di mana risiko ini timbul apabila data awal geologi dan geofisika yang digunakan untuk menentukan lokasi pengeboran tidak akurat, sehingga dapat menyebabkan kegagalan dalam menemukan reservoir panas bumi yang produktif. Nah, maka dilakukan survei lanjutan seperti magnetuluring, resistivitas, dan geokimia secara sistematis. Kemudian ada menggunakan pendekatan multidisiplin dan interpretasi data, dan kemudian ada melibatkan konsultan geotermal yang berpengalaman. Kemudian ada desain awal tidak sesuai kondisi di lapangan, di mana desain sistem permukaan seperti pipa, turbin, dan sumber injeksi bisa gagal bila tidak sesuai dengan parameter-parameter aktual yang berada di lapangan. Maka yang dapat dilakukan yaitu dengan melakukan pemodelan reservoir dan studi desain sistem permukaan secara dinamis. Kemudian ada melibatkan software simulasi seperti TUGH2 dan Petrasim. Kemudian lanjut. Kemudian ada risiko lingkungan, di mana risiko lingkungan ini yang pertama yaitu ada kerusakan ekosistem dan biodiversitas. Nah, aktivitas eksplorasi, pembukaan lahan, dan pembangunan jalan akses bisa merusak ekosistem hutan dan mengganggu flora fauna endemik atau menyebabkan erosi pada tanah. Nah, yang dapat dilakukan yaitu dengan cara menyusun dokumen AMDAL yang komprehensif. Kemudian ada pembatalan area aktivitas proyek dan pelibatan komunitas lingkungan untuk pemantauan. Kemudian ada yang ketiga yaitu risiko regulasi. Nah, risiko regulasi ini yang pertamanya itu ada keterlambatan perizinan, di mana pada pembangunan PLTP memerlukan puluhan jenis perizinan dari berbagai level pemerintahan, mulai dari kabupaten, provinsi, hingga ke negara, yang jika tidak terkoordinasi bisa memicu keterlambatan proyek. Nah, hal yang dapat dilakukan yaitu dengan cara pertama yaitu menyusun dokumen AMDAL yang komprehensif atau lengkap. Kemudian ada pembatasan area proyek dan pelibatan komunitas lingkungan untuk pemantauan. Kemudian ada perubahan kebijakan energi, di mana kebijakan energi nasional dapat berubah sewaktu-waktu tergantung arah politik dan ekonomi yang dapat mempengaruhi skema tarif atau insentif. Nah, hal yang dapat dilakukan yaitu dengan sistem fluida atau tertutup dengan reinjeksi. Next. Kemudian yang terakhir yaitu ada kesimpulan. Pada kesimpulan ini pertama yaitu Provinsi Lampung mengalami pertumbuhan permintaan listrik rata-rata 8-14% per tahun, dengan beban puncak yang diproyeksi mencapai
2145 megawatt pada 2030. Nah, pembangunan PLTP di Tanggamus ini dapat mendukung pasokan listrik regional terutama untuk kawasan industri maritim dan wilayah sekitar melalui interkoneksi Sumbangsel 150 kV. Kemudian, proyek ini sejalan dengan RUEN 2025 di mana target 25% EBT dan RUPTL 2021 sampai 2030 yang mencantumkan pengembangan panas bumi di Lampung, namun perlu koordinasi intensif untuk perizinan IUPB, AMDAL, dan PPKH dan mitigasi dampak lingkungan. Kemudian yang terakhir yaitu ada PLTP Tanggamus dapat menciptakan lapangan kerja, mendorong industri lokal serta berkontribusi pada transisi energi bersih di Indonesia. Sekian penjabaran terkait perencanaan awal dan kajian prakelayakan pembangunan PLTP di zona potensial panas bumi Kabupaten Tanggamus. Terima kasih. Kami akhiri. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.